Tapi di sini adalah kaitan Menteri Pertahanan sebagai pelaksana dari apa yang disampaikan Presiden, ini nggak bisa juga tergesa-gesa mengeluarkan peraturan Permenhan yang membingungkan orang. Jangankan masyarakat saya aja bingung, misalnya, Menteri Pertahanan serta dirjen terkait, yaitu Dirjen Pothan, Potensi Pertahanan, dan Dirjen Kuathan, Dirjen Kekuatan Pertahanan, tidak berbicara langsung kepada masyarakat, menerang jelaskan. Jubir yang selalu ditampilkan. Jubir itu bukan Menteri Pertahanan, jubir itu bukan juga dirjen apapun yang terkait dengan bela negara ini, ataupun apalagi membahas soal Komcat. With all due respect, ya kan, jubir itu tidak boleh dijadikan hanya sebagai samsak atau sebagai tameng supaya pejabat terkait tidak terkena dampak dari kebijakan yang diturunkan. Ini harus saya garis bawahi karena terjadi ini adalah selalu jubir yang bicara, dan menurut saya jubir ini kurang paham gitu untuk menyampaikan kepada masyarakat bagaimana yang tadi saya sampaikan tentang bagaimana sistemnya, bagaimana pembangunan manajemen pengelolaannya gitu. Ini kan mencakup banyak ya, pembentukan kadernya, pembinaannya, pemeliharaannya, pemberdayaannya. Itu kalau kita bicara tentang sumber daya manusia. Ada lagi tentang pasal 34 dan pasal 33, dan ini very very krusial. Pasal 33 dan 34 itu menyangkut tentang sumber daya alam dan sumber daya masing-masing di wilayah. Jadi pasal 34 itu terkait logistik, pasal 33 itu terkait sumber daya strategis atau disebut juga cadangan militer material strategis. Kenapa ini menjadi penting? Anda bisa bayangkan ketika sistem nggak terbentuk betul, kemudian pembangunan pengelolaannya juga nggak tertata rapi, maka sangat rentan data logistik SDM kita, ya kan, data mineral strategis kita itu malah akan jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab, dan itu sangat bahaya untuk negara sendiri. Yang ketiga, gitu kan, ada anggapan seolah-olah dari jubir ini, saya harus bicara jubir karena selama ini tampil jubir terus nih, gitu kan. Jubir Kemhan ini selalu menterkaitkan seolah-olah program ini baru, gitu loh. Ini bukan program yang baru. Kalau program baru dia nggak akan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 2019 dong, gitu loh. Ini adalah program lanjutan dari Menteri Pertahanan sebelumnya, yaitu yang terhormat Jenderal Ryamizar Yakudu. Setahu saya, karena saya ikut di zaman era Menhan Ryamizar dari awal sampai akhirnya bela negara, maka kurun waktu 2020 hingga 2040 itu adalah masuk program jangka menengahnya PKBN atau program pembinaan kesadaran bela negara. Apa artinya masuk program jangka sedang? Di situ disampaikan dan ditulis dalam kalau nggak salah tuh aturan peraturan Irjen itu harus mencakup 135 jutaan penduduk Indonesia. Pertanyaan kemudian adalah dari mana jubir itu bicara bahwa akan direkrut 25.000 orang? Siapa yang direkrut? Bagaimana? Kenapa ada angka 25.000? Yang kedua, disampaikan angkanya itu 1 triliun. Pertanyaan saya, 1 triliun itu untuk apa? Untuk Komcat saja. Kalau 1 triliun untuk Komcat, kita bagi aja 1 triliun dibagi 25.000, berarti mahal sekali 1 Komcat itu. Nah, bicara ini, saya kok cuman heran aja. Kenapa sih mesti pusing-pusing gitu, bikin masyarakat bingung gitu kan? Kita itu punya apa yang namanya Menwa, Resimen Mahasiswa. Resimen mahasiswa itu sudah lahir dari tahun 45, 46, saya lupa lah. Tapi sudah terbukti dari sistemnya, perekrutannya, pembinaannya, aturan pengkontrolannya, semua itu ada pada kodam-kodam terkait gitu loh. Dan Menwa itu sudah terbukti benar apa banyak hal yang dia lakukan sejak era kita kemerdekaan gitu. Dan mencakup lebih dari 25.000 orang Menwa itu, karena ada di semua kampus di seluruh Indonesia. Enggak ribet, enggak complicated gitu. Kalau hanya bicara soal 25.000 sekali lagi ya. Sekali lagi kalau bicara 25.000, menurut saya kalau 1 triliun itu tuh untuk apa di era COVID seperti ini? Bukan saya bantah karena itu adalah hak presiden untuk menentukan PP ini, karena sekali lagi itu diwajibkan oleh undang-undang, beliau mengeluarkan PP. Tapi di sini adalah kaitan Menteri Pertahanan sebagai pelaksana dari apa yang disampaikan Presiden, ini nggak bisa juga tergesa-gesa mengeluarkan peraturan Permenhan yang membingungkan orang. Jangankan masyarakat saya aja bingung. Misalnya, saya bingung nih, apakah kalau disampaikan tidak ada kaitannya dengan peraturannya dengan yang dibuat oleh Pak Ryamizar, apakah kemudian berarti Undang-Undang Mendagri nomor 38 tahun 2011 gugur? Apa isi Undang-Undang Permendagri 2011? Permendagri menyatakan bahwa kegiatan bela negara itu dibiayai oleh APBN dan APBD. Kenapa ada APBD? Karena di situ ada tugas wali kota, bupati atau gubernur
juga terlibat dalam pengelolaan pembentukan bela negara ini.